Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam kebajikan, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Wede Dongtian, Salam Nusantara, Rahayu, Rahayu, Rahayu. Hari ini kita akan memberikan informasi terkait tentang tanggapan Gus Yahya mengenai risalah yang mengatakan bahwa dirinya disuruh untuk mengundurkan diri. Dan juga statement beliau kita akan tampilkan di akhir video ini. Jadi ada dua yang perlu kita bahas terkait tentang pertama hasil rembuk tadi malam di Surabaya. Yang kedua terkait tentang statement beliau langsung menanggapi risalah yang turun terkait tentang beliau disuruh untuk mengundurkan diri dalam jangkau waktu 3 hari ini. Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama atau PBNU Gus Yahya Khalilistakop atau Kiai Haji Yahya Khalilistakop menegaskan tidak memiliki niat untuk mundur dari jabatan. Jadi malah mengatakan hal demikian. Ia mengatakan jabatannya sebagai Ketua Umum atau Ketum PBNU merupakan amanah yang berlaku selama 5 tahun. Memang jabatan itu berlaku selama 5 tahun hasil muktamar. Kata Gus Yahya, amanah yang saya terima dari muktamar ke-34 berlaku selama 5 tahun dan akan dijalankan secara penuh. Ini menurut daripada Gus Yahya ketika menggelar rapat koordinasi dengan sejumlah pimpinan wilayah Nahdlatul Ulama PWNU di Surabaya, Jawa Timur, Minggu 23/11/2025 dini hari. Gus Yahya mengaku sampai saat ini belum menerima surat resmi dalam bentuk apapun terkait isu-isu internal yang beredar. Jadi isu yang memang lagi rame dan viral yang sudah beredar di sosial media, Gus Yahya mengatakan bahwa dirinya itu belum menerima. Padahal itu sudah rame dan memang sudah viral. Ya, apakah ini cuma sekedar untuk menutupi konflik internal ataukah memang nyata tidak menerima? Tapi kemungkinan dan prediksi kita itu sudah menerima dan sudah tahu. Cuma untuk menutupi konflik secara internal ya pastinya tidak mengatakan secara belak-belakan. Oke. Termasuk dokumen yang beredar di masyarakat mengenai risalah hasil rapat harian Suriah pada Kamis 20/11/2025 yang memintanya untuk mundur dari jabatannya. Gus Yahya menegaskan dokumen yang beredar di media dan masyarakat harus kembali dicek keabsahannya seperti bukti tanda tangan digital yang kerap digunakan data tanganan surat dalam organisasi tersebut. Jadi yang ada di risalah tersebut itu bukan tanda tangan digital, akan tetapi tanda tangan langsung ya, menggunakan pulpen, bukan menggunakan digital atau screenshot. Nah, hal ini berarti antara pandangan Gus Yahya dengan adanya risalah tersebut seakan-akan Gus Yahya itu etok-etok gak ngerti. Apakah memang etok-etok gak ngerti, apakah ngerti tapi ditutup-tutupi. Jadi hal demikian perlu dicermati, tapi kita tidak akan membahas kerana itu. Lebih lanjut, Gus Yahya menyampaikan Suriah PBNU tidak memiliki kewenangan untuk memberhentikan jabatan Ketua Umum. Selain itu, Suriah PBNU juga tidak memiliki kewenangan memberhentikan siapapun anggota organisasi yang memiliki jabatan struktural. Meskipun demikian, Gus Yahya berkomitmen untuk mencari jalan keluar yang terbaik demi kemaslahatan Nahdlatul Ulama dan bangsa. Saya sudah menjalani komunikasi dengan jajaran Suriah. Saya berharap rekonsiliasi internal dapat segera diwujudkan bersama para kiai sepuh dan jajaran struktur terkait, ucap Gus Yahya. Ini keterangan daripada Gus Yahya. Gus Yahya juga dijadwalkan bertemu para ulama pada hari ini untuk berdiskusi dan meminta nasihat serta doa dalam menjaga keutuhan organisasi tersebut. Sebelumnya beredar hasil risalah rapat harian Suriah PBNU yang isinya meminta agar Gus Yahya Khalilistakop mengundurkan diri dari kursi Ketua Umum PBNU. Ada sejumlah poin yang menjadi sorotan hingga akhirnya menjadi alasan permintaan agar Gus Yahya mengundurkan diri. Memang kemarin kita sudah up terkait tentang risalah yang memang menjadi sebuah poin penting yang perlu dicermati terkait tentang kenapa kok Gus Yahya disuruh untuk mengundurkan diri. Dan teman-teman bisa cermati dan bisa cek di video kami yang sudah pernah kita up. Nah,
terkait tentang permasalahan ini kita akan memberikan video bahwa Gus Yahya memberikan suatu statement bahwa dirinya tidak akan mundur, dirinya akan mempertahankan jabatannya dalam jangka waktu 5 tahun ini. Dan kita berharap semoga NU itu baik-baik saja, kita tidak akan berkomentar secara dalam. Kita cuma sekedar menyampaikan apa adanya. Kita berdoa dan kita berharap semoga para masyayikh, para kiai, para ulama kita itu baik-baik saja, tidak ada sebuah konflik secara memanas, sehingga NU bisa damai, NU bisa adem, NU bisa jalan terus untuk bangsa dan negara. Semoga hal ini terwujud. Kita akan tampilkan video statement Gus Yahya. Jadi saya banyak kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, yang ketiga, saya sama sekali tidak terbersit pikiran untuk mundur, karena saya mendapatkan amanat dari muktamar ini untuk 5 tahun. Ada muktamar 34 yang lalu, saya mendapatkan mandat 5 tahun dan akan saya jalani selama 5 tahun. Insya Allah saya sanggup. Maka saya sama sekali tidak terbersit pikiran untuk mundur. Nah, yang keempat, bahwa kalau dikatakan kemarin itu sebagai keputusan rapat syuriah, rapat harian syuriah yang punya konsekuensi akan memundurkan ketua umum, maka saya tandaskan bahwa rapat harian syuriah menurut konstitusi ADRT tidak berwenang untuk memberhentikan ketua umum. Memberhentikan fungsionaris yang lain saja tidak. Ya.